Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Viatur Channel. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada Suzuki Satria Pro tahun 2026. Di tengah dominasi motor matic, motor bebek sport ini masih mempertahankan DNA ringan, kencang, dan juga desain agresif khas dari Satria. Tapi menurut saya, apakah Suzuki Satria Pro 2026 ini cuman ganti tampang atau benar-benar naik level? Mari kita langsung cek, lihat detailnya. Langsung ke bagian depan, Suzuki Satria F150 ini desainnya tetap mempertahankan DNA agresif khas dari ayam jago dari Suzuki dengan sentuhan modern pastinya. Kemudian headlamp sudah LED model bertingkat atau dual layer look, jadi bentuknya tajam dan menjorok ke depan. Ini menurut saya memberi kesan tegas ya, sekaligus mengoptimalkan visibilitas malam maupun siang. Kemudian sen dibuat compact menyatu dengan bodi agar tampilan tetap bersih. Secara keseluruhan, sektor depan ini memadukan karakter sporty, fungsi pencahayaan, dan juga sentuhan aerodinamis. Ini kalau saya lihat untuk headlamp atau lampu utama ini sepertinya mirip ya dengan Suzuki V-Strom 250 SX. Ya mungkin ada perbedaan di dudukan atau bagaimana ya di dalamnya, tapi secara looks itu mirip dengan punyanya V-Strom. Kemudian untuk desain dari instrumen clusternya seperti ini ya. Secara keseluruhan menggunakan desain floating instrument cluster, artinya dashboardnya tampak melayang atau tidak menyatu dengan lampu utama. Dan kalau kita lihat dari covernya sendiri terdapat huruf S timbul warna chrome cukup besar. Dan untuk baut dari covernya juga terekspos menggunakan baut L. Dan untuk area genggaman tangan kalau kita lihat itu semuanya menggunakan warna full hitam, perpaduan hitam glossy dan hitam tidak glossy. Mulai dari tuas lem, hand grip, kemudian bar end sampai spion itu full hitam. Masuk ke area kokpit, Suzuki Satria F150 ini nuansanya tetap khas hyper underbone ya, ringkas, agresif, dan fokus pada kontrol. Spionnya compact dengan visibilitas luas, stang dan tuas remnya dirancang ergonomis. Ini tentunya untuk manuver lebih presisi. Sementara hand grip serta tombol ini menurut saya dibuat mudah dijangkau ya. Area segitiga stang atau triple clamp tampil padat dan sporty dipadukan dashboard digital. Ini dashboardnya untuk yang terbaru lebih informatif serta mudah dibaca di berbagai kondisi pencahayaan. Jadi untuk area triple clamp stang area kokpit ini kalau saya lihat emang bagus banget ya dari desainnya Satria ini. Mulai dari lekuk-lekukan, kemudian lubang-lubang di triple clampnya, dan untuk tombol-tombolnya itu dengan finishing lekukan-lekukan halus seperti itu ya. Dan kalau kita pencet itu terasa premium. Dan untuk tampilan dari instrumen clusternya seperti ini, kemudian fitur-fitur di dalamnya apa saja. Untuk cover di headlamp ini terdapat garnish ya atau bingkai menggunakan warna hitam mengkilap, hitam glossy. Kemudian untuk covernya sendiri menggunakan warna merah khas dari Satria Pro. Masuk ke sektor kaki depan, Suzuki Satria Pro 2026 ini tampil dengan rasa sangat berorientasi pada performa. Ini dilihat suspensi teleskopik fork dirancang seimbang antara redaman dan kontrol kemudi, dipadukan spekbor yang compact berprofil aerodinamis, kemudian menggunakan velg 17 inci dan ban depan berukuran 70/90, pastinya mendukung manuver cepat. Sementara rem cakram depan dengan kaliper dual piston, dan ini pastinya memberikan pengereman lebih presisi ya. Secara keseluruhan setup ini dibuat untuk menjaga stabilan, kontrol, dan juga handling yang pastinya terasa lincah. Untuk spekbor depan ini terdapat stiker bertuliskan ABS warna silver. Ya karena Suzuki Satria Pro ini sudah dibekali ABS ya, tepatnya ABS pada roda depan. Ini menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan dengan Satria F150 biasa yang masih menggunakan rem cakram tanpa ABS. Jelas ABS itu memiliki kelebihan lebih aman ya saat pengereman mendadak. Jadi membantu mencegah roda depan terkunci saat mengerem keras, terutama di jalan basah atau berpasir. Dan sepertinya juga cocok dengan karakter mesin Satria yang 147 cc DUHC
yang tenaganya sekitar 18 horsepower. Ini tergolong sangat bertenaga ya di kelas underbone. Dengan performa seperti ini, ABS menjadi fitur yang menurut saya relevan untuk meningkatkan keselamatan. Dan yang terakhir pastinya menambah nilai premium. Jadi kehadiran ABS, keyless, kemudian Ride Connect dan Sleeper Club ini membuat Satria Pro ini terasa naik kelas ya dibanding generasi Satria sebelumnya. Untuk engine Satria Pro sebenarnya masih mempertahankan DNA dari Satria F150 yang terkenal galak di putaran atas. Menariknya, baik Satria Pro maupun Satria F150 sudah dibekali assist dan sleeper clutch ya. Jadi perpindahan gigi terasa lebih ringan, sementara saat downshift agresif, roda belakang tetap lebih stabil. Perbedaan utama justru ada di fitur modern seperti ABS, keyless, dan konektivitas smartphone yang hanya dimiliki di Satria Pro. Jika kita melihat desain knalpotnya, Suzuki Satria Pro 2026 ini konsepnya masih sama, masih mirip dengan Satria F150 generasi sebelumnya. Posisi tetap berada di bawah atau low mount exhaust, menggunakan cover pelindung atau head shield berwarna silver, dan mempertahankan bentuk yang compact khas motor Ayago. Jadi menurut saya tidak ada perubahan yang radikal seperti mungkin penggunaan knalpot model underbelly atau muffler besar ala motor sport yang 250 cc ke atas. Masuk ke area tengah, Suzuki Satria Pro 2026, motor ini nuansa engineeringnya mulai terasa kuat. Bagian bawah mesin dilengkapi dengan undercoil berdesain tajam untuk perlindungan sekaligus menambah kesan agresif. Engine-nya mengusung 147,3 cc 1 silinder DOHC 4 katup berpendingin cairan. Pastinya berkarakter responsif di putaran tinggi. Sistem pendingin dirancang menjaga suhu tetap stabil dan ini diklaim sistem pendingin terbesar ya di kelasnya. Sementara cover samping bergaya side wing yang kalau kita perhatikan itu terdapat seperti sayap minimalis. Ini membuat tampilan lebih padat dan sporty dan berfungsi secara aerodinamis untuk menekan ke bawah pada bagian depan. Kemudian Suzuki Satria Pro ini kini tampil lebih racing ya, berkat hadirnya winglet ala MotoGP yang membuat bagian samping ini kalau dilihat dari depan terlihat lebih berisi dan agresif. Ini bagian fairing samping terdapat desain winglet style yang mungkin terinspirasi dari motor MotoGP ya. Selain membuat tampilan lebih agresif dan modern, elemen ini juga membantu mengoptimalkan aliran udara di sekitar bodi motor. Mungkin desain sayap di fairing samping Satria Pro ini umumnya lebih bersifat winglet style ya, atau winglet inspired design. Pada kecepatan motor harian, mungkin efek aerodinamisnya tidak sebesar di MotoGP. Tetapi kalau kita lihat tetap memiliki beberapa fungsi mungkin untuk mengarahkan aliran udara di sekitar fairing atau menambah kesan sporty dan agresif, atau juga mungkin untuk memperkuat identitas desain yang terinspirasi dari motor balap. Dan saya pribadi suka banget ya pada bagian desain ini. Kalau dilihat secara langsung tuh bagus banget. Pada sisi kiri dan kanan, Suzuki Satria Pro 2026 ini tampil dengan siluet hyper underbone yang tajam dan compact menurut saya. Garis bodinya dibuat mengalir dengan lekukan aerodinamis yang memperkuat karakter sporty sekaligus membantu menjaga manuver tetap lincah, dan juga proporsi visual terlihat padat. Jadi kalau kita lihat dari jauh ini, motor ini nampak padat ya pada area ini. Nah, ini yang menarik menurut saya. Bagian tengah Satria Pro menjadi salah satu area yang paling oke ya. Suzuki membuat konsol tengah atau central spin-nya terlihat lebih tinggi, lebih berisi, dan lebih modern kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Secara garis desain juga mengalir mulus dari dashboard hingga ke belakang ya. Kalau secara posisi itu tingginya tuh seakan mengalir gitu, sehingga menciptakan siluet yang sporty sekaligus premium. Efeknya bukan hanya membuat motor terlihat lebih gambot juga, tetapi memberikan kesan motor yang lebih matang dan berkelas saat dilihat dari samping. Dan juga masih terdapat konsol box minimalis ya di bagian tengah. Di dalamnya juga terdapat power outlet berupa USB.
Masuk ke sisi utilitas, Suzuki Satria Pro 2026 ini nuansanya mulai terasa lebih modern. Area Smart Key dirancang kompak dengan sistem akses tanpa anak kunci konvensional. Ini memberikan respon yang lebih praktis sekaligus meningkatkan aspek keamanan. Sementara konsol box dibuat ringkas namun fungsional, cukup untuk menyimpan barang kecil aja ya, dan mudah dijangkau saat berkendara. Secara desain, keduanya menyatu rapi dengan karakter kokpit yang sporty dan berorientasi pada efisiensi penggunaan. Menonjolkan nama Satria Pro, jadi menggunakan emblem yang cukup besar ya, berwarna krom timbul, bertuliskan Satria Pro. Ini seakan-akan Suzuki menunjukkan nama besar dari Satrianya ya. Kemudian juga terdapat stiker bertuliskan liquid cool, artinya berpendingin cairan, dan ini diklaim sistem pendingin terbesar di kelasnya ya. Pada bagian belakang dari Suzuki Satria Pro 2026 ini, desainnya tetap mempertahankan DNA Hyper Underbone yang agresif. Kalau kita lihat bodi belakang ini dibuat lebih meruncing dengan garis tajam. Ini memberi kesan ringan dan sporty. Emblem serta grafis tampil lebih clean ya, dipadukan jokes ergonomis dan behel compact yang menyatu dengan bodi. Secara keseluruhan, sektor belakang ini menurut saya memadukan ergonomi, desain efisien, dan karakter visual yang tajam. Untuk posisi kunci mechanical dari joknya berada di posisi kiri belakang ya, di situ. Behel desainnya menggunakan finishing warna doff ya, bukan mengkilap, dan desainnya minimalis seperti itu, seakan sama ya dengan busa atau joknya kalau kita lihat. Pada bagian belakang Suzuki Satria Pro 2026 ini, desainnya tampil padat dan sporty menurut saya. Stop lamp serta sen dibuat tajam dan compact agar visibilitas tetap jelas dengan tampilan yang clean. Rem cakram belakang, kemudian velg 17 inci, ban cukup lebar, dan suspensi monoshock mendukung traksi serta stabilitas. Dipadukan swing arm yang rigid, knalpot sporty, dan rangka underbone yang ringan. Keseluruhan setup ini dirancang untuk menjaga kontrol pastinya, efisiensi tenaga, dan juga karakter handling yang lincah. Kemudian untuk desain dari stop lampnya, kalau saya lihat sepertinya masih sama ya dengan desain sebelumnya, menggunakan mica full warna hitam. Untuk seinnya mica bening ya dengan lampu berwarna kuning. Dan pada bagian spekbor juga kalau kita lihat masih sama desainnya, jadi ada bagian yang bisa dilepas dari spekbor itu. Ini mungkin bisa jadi saran dan ini pendapat saya pribadi ya, mungkin bisa buat Suzuki atau para modifikator. Jadi motor Satria Pro, Satria F150 ini sebenarnya sudah oke ya, tapi menurut saya ada 3 komponen saja, kalau diganti itu motor ini nampak lebih sporty ya. Yang pertama itu pastinya shock depan. Shock depan ini kalau diganti upside down, bagus banget ya, sporty banget dan nampak kekar. Secara fungsi juga stabil banget, apalagi menggendong engine yang super seperti ini. Kemudian yang kedua itu velg dan ban. Nah, ini bisa diganti ke yang lebih gambot ya, atau lebih besar. Jadi nampak pas banget dengan engine yang sebesar ini. Kemudian yang ketiga itu arm belakang. Jadi arm belakang ini bisa diganti ke model aluminium. Jadi looks racingnya itu dapat banget kalau yang desain aluminium ya. Itu saja sih, selebihnya oke. Setiap kita atau saya melihat motor itu pasti ada satu area yang saya suka banget kalau lihat. Nah, kalau di Suzuki Satria Pro, Satria F150, di area ini ya, kalau saya paling suka lihat itu yaitu engine dan frame. Jadi framenya terekspos, kemudian penggunaan 3 material, besi, karet, dan plastik itu membuat looks lebih ya enak aja dilihat ya. Dan padat banget, terutama di Satria itu terkenalnya dengan desain yang padat banget di area ini. Kemudian untuk harga Suzuki Satria Pro 2026, kalau kita lihat di website resminya Suzuki, itu harganya Rp35.200.000. Ini harga on the road Jakarta ya, jadi tergantung wilayah.
Saat ini saya berada di Suzuki Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Untuk informasi pembelian unit, silakan ke nomor yang saya cantumkan di deskripsi ya. Ini saya pribadi dengan tinggi badan sekitar 173 cm. Posisi readingnya seperti ini ya. Jadi Suzuki Satria Pro 2026 ini terasa cukup natural. Kaki mudah menapak, posisi tangan ergonomis. Dan desain underbone-nya itu memberi keseimbangan antara kontrol, kelincahan, serta kenyamanan berkendara. Kemudian dimensi Suzuki Satria Pro ini memiliki panjang 1955 mm, lebarnya 675 mm, untuk tingginya 980 mm, untuk wheelbase-nya 1280 mm, dan ground clearance-nya 150 mm. Untuk tinggi joknya 765 mm, berat kosongnya mencapai 112 kg. Baik, motor ini bukan sekedar soal kecepatan atau tampilan agresif. Suzuki Satria Pro 2026 ini hadir dengan karakter berkendara yang khas dalam paket kecil berkarakter besar. Kalau suka konten otomotif seperti ini, klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di review motor baru berikutnya.